Sabar dalam menerima musibah dan ujian. Setiap kita tidak ada yang luput dari namanya ujian. Dan itulah tabiat kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Siapapun dia pasti diuji. Mau dia presiden, mau dia jenderal, mau dia kopral, mau dia ibu rumah tangga, mau dia laki-laki, perempuan, bos, anak buah, satpam, semuanya pasti diuji. Entah diuji dengan ekonominya, entah diuji dengan anak buahnya, entah diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya brengsek, masing-masing diuji. Nah, setiap musibah yang menimpa kita tidak otomatis menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang Allah lihat bukan musibahnya, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana sikapmu menghadapi musibah tersebut. Itulah yang bisa mendatangkan pahala, yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Makanya jika orang dikasih musibah, ternyata dia ngamuk, dia tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang kalau terkena musibah dia tampar-tampar wajahnya. Dia robek-robek bajunya. Dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Kata Nabi, bukan dari golongan kami. Ya, kalau ibu terkena musibah, banting piring, subhanallah. Banting pintu, gebrak. Kalau anaknya bisa dibanting, banting anaknya. Kalau suaminya bisa dibanting, banting suaminya. Ini seperti ini, dia berarti tidak sabar. Apakah dapat pahala? Enggak. Saya ceritakan seorang wanita. Dua sikap yang berbeda. Seorang wanita misalnya, suaminya menjengkelkan, ngomel-ngomelin dia. Kamu perempuan brengsek, gembrot, pesek, pendek misalnya. Ini parah suami ini ya. Tapi kemudian dia menangis, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab dengan baik, "Wahai suamiku, jangan kau celah diriku," ya. Ini satu, ini dapat pahala. Yang satu digituin, sudah. Dia banting suaminya. Dia banting pintu. Ya enggak dapat pahala. Karena sekedar hanya musibah tidak menggugurkan dosa. Tapi sikap kita menghadapi musibah itulah yang akan menggugurkan apa? Dosa. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "La yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim atau muslimah berupa keletihan atau sakit atau kesedihan atau kekhawatiran atau kegelisahan atau gangguan dari orang lain atau duri yang mengenainya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ibu-ibu letih ngurus anak, ngurus suami enggak gampang, letih ya. Persiapkan baju suami ya. Kalau suami mau safar, siapkan kopernya ya dan segalanya. Ini letih, bersih-bersih rumah. Diniatkan karena Allah. Ini aja keletihan ini, yang itu bukan musibah, hanya sekedar rutinitas harian. Itu dapat pahala ibu-ibu. Itu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Kalau ibu dikasih sakit oleh Allah, sabar. Nabi pernah berkata kepada seorang wanita, "La tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Janganlah engkau mencela demam. Sungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Demam, ya, demam. Orang terkena penyakit sabar. Ya, terkena penyakit sabar. Oleh karenanya Nabi menyebutkan kalau orang terkena wabah apapun, corona dan yang lainnya, kemudian dia sabar, maka dia mati syahid. Dia mati apa? Syahid. Sabar. Dia tahu ini dari sisi Allah. Dia tahu dia tidak bisa menghindar. Dia sabar, ya. Tawakal, maka kalau dia meninggal dia mati syahid. Jadi ibu-ibu terkena musibah apapun, penyakit, jangan ngamuk-ngamuk. Jangan, "Ya Allah, kok enggak sembuh-sembuh ya Allah." Itu enggak boleh seperti itu. Enggak boleh mengeluh. Sakit iya, sakit nih, enggak apa-apa, tapi jangan protes kepada Allah. Ya. Kemudian kesedihan. Kalau seorang mengalami kesedihan, teringat masa lalu yang tidak bisa hilang, selalu terngiang-ngiang di telinganya, selalu terbetik dalam hatinya perkara-perkara keindahan yang dia telah luputkan. Misalnya seorang ibu, anaknya meninggal, dia ingat terus anaknya. Lihat mainan anaknya, nangis lagi. Lihat foto anaknya, nangis lagi. Kesedihan, maka ini menggugurkan dosa-dosanya kalau dia bersabar karena Allah. Kekhawatiran, hammin itu kekhawatiran tentang masa depan. Seperti kita ini sekarang. Dengar
corona. Ada kegelisahan atau tidak? Ada. Kekhawatiran ada. Mau safar khawatir, mau pergi ke tempat keramaian khawatir, ada. Manusiawi. Ya. Kekhawatiran ini kalau kita hadapi karena Allah Subhanahu wa taala mengurangi apa? Dosa-dosa. Kegelisahan. Kata Nabi, wala adzan, gangguan orang lain. Orang mengganggu kita, orang ambil harta kita, orang ganggu usaha kita, orang ganggu suami kita, diganggu. Ya. Orang mencela kita, netizen mengganggu kita. Ini kalau kita sabar, bukan kita ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, kita sabar, ngurangi dosa-dosa. Sabar. Sampai duri yang mengenai seseorang juga akan mengurangi apa? Dosa-dosa. Jadi musibah yang menimpa kita, kita hadapi dengan tenang. Nah, kalau kita menghadapi musibah, ada 3 kemungkinan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marah. Maka ini tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kata Nabi, "Wa man sakhita falahu sukhtu." Barang siapa yang murka, maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Protes dengan Allah, ngamuk, banting sana banting sini, dia enggak dapat pahala. Yang kedua, dia sabar. Ini derajat yang harus dia sabar agar dia dapat pahala. Yang ketiga, derajat yang tinggi, tidak semua orang bisa melakukannya, ridha. Apa itu ridha? Dia nyaman, dia nikmati musibah tersebut. Kita susah mencapai derajat ridha. Contohnya gimana? Sakit gigi. Kalau yang pertama, ini apa nih kurang ajar, marah-marah, itu namanya enggak dapat pahala. Tetap aja bengkak-bengkaknya enggak hilang, omelannya tambah membuat sakit giginya. Yang kedua, bersabar, ya Allah, sakitnya sabar. Sakit tadi Allah. Sakit minum obat, sakit sabar, dapat pahala. Yang ketiga, nikmati. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak sembuh juga enggak apa-apa. Dia nikmati. Bedanya antara sabar dengan ridho, kalau sabar berharap musibah itu hilang, kalau ridho tidak berharap. Dan kita susah mencapai derajat apa? Ridho. Tapi ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Contoh, saya pernah ketemu seorang hajian sama saya. Dia cuci darah setiap hari, manual. Dia karena hajian dia ada selang masuk sini, ada klep keluar di sini. Jadi dia bawa alat pembersih sendiri. 1 hari 2 kali, 1 kali entah berapa menit saya lupa. Dia pernah bilang sama saya, Ustadz, boleh enggak saya berdoa Ustadz agar saya senantiasa demikian? Saya tidak ingin sembuh Ustadz. Kenapa? Benar, setelah saya mengalami penyakit ini banyak hikmah saya yang dapatkan. Saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sombong, saya tidak angkuh. Dia cerita, ya, artinya dia merasa musibah tersebut nikmat bagi dia. Ini namanya dia ridha. Namanya apa? Ridha. Ya. Dan ini butuh ilmu agar seorang bisa ridha dengan musibah yang menimpanya. Tapi minimal seorang bersabar. Jika dia bersabar, maka dosa-dosanya akan digugurkan.